Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aditya dari PJKR 7F Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang I.O. atau Event Organizer. Masuk ke Event Organizer. Event Organizer merupakan suatu jenis usaha jasa yang banyak diminati oleh berbagai kalangan karena kemudahan dalam memulai usaha ini dan juga bisa dilakukan untuk memenuhi seragam kebutuhan dari berbagai industri. Itu I.O. atau Event Organizer. Jadi I.O. itu adalah suatu jenis usaha jasa. Nah, ada olahraga. Olahraga adalah suatu bentuk fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Itu pengertian olahraga. Jadi, event organizer olahraga adalah suatu usaha jasa yang berhubungan dengan olahraga. Seperti itu. Contohnya event turnamen, seminar tentang olahraga, pelatihan olahraga, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada cara kerja event organizer. Yang pertama, adanya perumusan konsep. Nah, pertama-tama tentunya tim inti dari suatu event organizer akan berembuk dan mengadakan brainstorming guna menyusun konsep dari acara yang akan dilakukan, mulai dari penamaan, tema acara, lokasi, dan lain sebagainya. Jadi di konsep itu ada perembukan untuk menyusun tema acara, lokasi, dan lain sebagainya. Nah, tahapan ini adalah yang paling krusial karena nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya anggaran yang diperlukan. Teknis pelaksanaan acara, menentukan sumber pendanaan, penentuan lokasi, berapa banyak SDM yang diperlukan, hingga kepada berapa besarnya keuntungan yang akan dihasilkan. Seperti itu. Nah, yang kedua ada teknis acara. Tahapan kedua dalam cara kerja event organizer adalah perumusan teknik acara dari konsep yang sudah dibuat, yang akan memastikan segala kebutuhan yang diperlukan dari konsep tersebut sudah terpenuhi. Bagian satu ini sangat erat kaitannya dengan pengalaman kita miliki dan tentunya sangat krusial. Karena apabila ada satu hal yang terlewat di bagian ini, maka akan terdampak buruk pada saat pelaksanaan acara. Ini tahap kedua. Nah, yang tahap ketiga itu ada menyusun anggaran. Setelah konsep dan teknis pelaksanaan acara sudah disusun, tahapan selanjutnya adalah menyusun anggaran dari event yang akan diselenggarakan tersebut, sehingga akan dapat terlihat beberapa besaran biaya yang diperlukan. Tuh. Nah, anggaran ini nantinya akan dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok anggaran dan pengeluaran, yang umumnya adalah sebagai berikut. Pertama, ada administrasi surat menyurat, perlengkapan dan dekorasi, panggung, pencahayaan, dan sound system, pengisi acara, terus SDM tambahan, konsumsi, terus akomodasi, dan transportasi, publikasi dan promosi, sewa lokasi, dan kebutuhan acara. Itu udah anggaran. Itu anggaran. Nah, yang keempat ada pembagian tugas. Tahapan ini sudah tidak umum ditemukan pada event organisasi besar yang sudah memiliki divisi masing-masing, tetapi akan sering terjadi pada Anda atau kita yang baru memulai atau Anda membentuk
tim kepanitiaan. Di tahap keempat kita bikin kepanitiaan. Tuh. Yang kelima, pendanaan. Setelah anggaran disusun dan pembagian tugas telah dilakukan, maka tahapan selanjutnya dalam cara kerja event organizer adalah menentukan sumber pendanaan untuk acara tersebut. Pendanaan ini bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan dana pribadi Anda dan rekan-rekan Anda, atau mencari dana dari para calon donatur yang diperkirakan tertarik untuk mendanai, dan atau menjalin kerjasama sponsorship dengan perusahaan atau organisasi yang sekiranya akan tertarik pada event tersebut. Seperti itu pendanaan. Nah, yang keenam, ada persiapan. Persiapan berarti persiapan tahapan ini sangat tidak kalah krusial dibandingkan tahapan lainnya, yaitu persiapan menjelang acara, yang umumnya sudah mulai dilakukan dari 1 tahun hingga 3 bulan sebelum event berlangsung. Itu. Pada timeline tersebut, umumnya para event organizer akan merincikan setiap pekerjaan yang harus mereka lakukan sebelum berjalannya acara tersebut, dan umumnya akan ada banyak hal yang perlu dibuat di sini di persiapan nih. Selanjutnya, IO akan mengarahkan timnya mulai bergerak dan membuka negosiasi dengan pihak-pihak terkait seperti pengelola lokasi, vendor perlengkapan panggung, sound system, pencahayaan, dan juga bergerak untuk menghubungi para calon donatur dan sponsor. Selain itu, pada tahap ini di persiapan, event organizer juga harus bersiap menghadapi segala perubahan rencana dan penyusunan konsep, karena kemungkinan besar bahkan banyak yang akan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya seperti lokasi yang diinginkan tidak tersedia, terus permintaan tambahan dari sponsor, kesulitan mencari vendor yang sesuai, terus kendala dalam menyusun materi publikasi, dan banyak lagi peluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh, karena kesiapan dan pengalaman dari tim IO sangatlah dibutuhkan untuk merancang rencana cadangan apabila rencana semula tidak berjalan dengan mulus. Jadi harus punya cadangan rencana sehingga bisa mencari alternatif yang juga masih dapat mendukung konsep semula. Tuh. Nah, dari sisi promosi dan publikasi akan dilakukan di tahap ini, seperti pemasangan spanduk, banner, poster, yang tentunya juga dibarengi dengan mengurus perizinan dari pihak berwenang, dan juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan diawasi ketat. Tuh. Nah, yang ketujuh itu ada tahap pelaksanaan. Tahapan terakhir berarti ini. Tahapan terakhir dari cara kerja event organizer. Tahapan ini adalah pelaksanaan acara itu sendiri atau hari H, yang bukan berarti pekerjaan dari IO telah selesai, karena justru di tahap inilah tim mereka harus mampu menangani situasi yang terjadi di lapangan. Gitu. Banyak sekali hal yang bisa meleset apabila IO tidak siap dan teliti, seperti waktu pengadaan acara yang mundur, pengisi acara terlambat hadir, konsumsi untuk panitia dan pengunjung atau peserta tidak terpenuhi,
ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, terus lokasi tidak memadai dan lain sebagainya. Tuh. Di pembagian tugas, umumnya pada event organizer yang baru memulai, tim inti hanyalah terdiri dari beberapa orang saja gitu. Dan pada tahap ini Anda dan rekan harus menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk kebutuhan yang sama yang mana. Nah, misalnya si A, B, C, dan D membentuk suatu event organizer dan mereka ingin mengadakan turnamen sepak bola. Dan di tahap ini mereka membagi tugas yang mana si A akan bertanggung jawab terhadap negosiasi dengan pihak pemilik lokasi yang diinginkan atau yang digunakan. Kemudian si B bertanggung jawab dalam promosi dan publikasi dari turnamen tersebut. Kemudian si C mengurus pendanaan dan sponsorship. Sementara si D akan mengurus perlengkapan dan SDM yang dibutuhkan seperti bola dan wasit. Itu. Di teknis acara ada contohnya, misalnya kita memiliki konsep membuat konser musik di tengah danau. Berarti Anda harus memikirkan bagaimana membangun panggungnya, transportasi para kru dan pengisi acara ke panggung tersebut, bagaimana kelistrikannya, terus pencahayaannya, jam berapa dan di mana acara akan dilaksanakan, dan juga bagaimana memastikan suara yang dihasilkan tetap berkualitas baik. Itu contoh dari teknis acara. Bayangkan misalnya kita salah dalam mengatur kelistrikan dan ada kabel yang bersinggungan dengan air danau dan akhirnya malah berujung pada terjadinya korslet, kerusakan alat, atau bahkan membahayakan jiwa pengisi acara. Nah, di tahap teknis acara ini biasanya rundown acara sudah mulai disusun, meskipun nantinya akan tetap disesuaikan dengan kondisi sebenarnya setelah tempat, sponsor, dan lain sebagainya sudah memasuki tahap finansial. Seperti itu. Anggaran, bagian tugas, pendanaan, persiapan, pelaksanaan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu dari penjelasan IO atau event organizer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.